Puji Tuhan, jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiring. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Kami tunduk diri bersama seluruh pemirsa, menundukkan diri kami di bawah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Engkau berdaulat penuh atas bumi dan isinya. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami. Perdengarkan firman-Mu kepada kami. Kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Matius 16 ayat 5 sampai dengan 12. Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat 12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Judulnya, ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti atau 5.000 orang itu, untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sekali lagi saya ulangi, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, syukur bagi Tuhan. Dia perdengarkan firman-Nya kepada kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara, dalam sebuah peristiwa Yesus menyampaikan ajarannya, dan ini adalah cara Tuhan Yesus di dalam menanamkan nilai-nilai pengajarannya, dan ini bisa kita contoh sebagai pelayan Tuhan. Sebuah kejadian yang kecil dia pakai menjadi sarana untuk dia menyampaikan ajarannya. Nah, rupanya dalam perjalanan itu seksi konsumsi begitu ya, lupa bawa roti begitu. Haleluya. Jadi ada bagian kas ya, pengurus di 12 muridnya Tuhan Yesus, Yudas sebagai bendahara. Nah, mereka ada yang ngurusi konsumsi untuk perjalanan. Jadi tidak salah dong ketika ada panitia di gereja, karena itu juga di dalam Alkitab ada ya. Ada yang ngurusin makanan, ada yang menjadi bendahara. Berterima kasihlah saudara kepada Tuhan ketika Tuhan mempercayakan saudara menjadi pengurus dari satu gereja. Saudara, saya mau katakan, Alkitab di dalam kitab Yohanes berkata, orang yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa di surga. Perhatikan. Jadi kalau engkau meletakkan jabatanmu dari gereja karena beratnya pergumulan jabatan itu, engkau salah. Sekali lagi, ketika engkau dipilih Tuhan melalui pemimpin gereja, entah itu sebagai apa, dipercaya menjadi bagian dari pelayanan itu. Haleluya. Entahkah engkau menjadi bendahara, sekretaris gereja, lalu engkau
meletakkan jabatan itu karena beratnya tantangan di dalam pelayanan itu, engkau salah. Karena Yesus pun membuat hal seperti itu. Perhatikan, ada bendaharanya Yudas, Alkitab katakan itu. Karena Yudas tidak jujur, akhirnya kacau begitu ya. Jadilah orang jujur, jangan seperti Yudas. Jadilah bendara-bendara Tuhan yang dapat dipercaya. Lalu ada tim konsumsi. Nah, pada ayat ini, pada ayat 5 kitab Matius pasal 16 ini, mereka kelupaan, semua lupa panitianya bawa makanan. Haleluya. Dan Yesus masuk di situ. Yesus berkata, haleluya, waspadalah, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, murid-murid ini, tim konsumsi ini salah tangkap, gagal pengertian dengan maksud Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak pusing dengan hal-hal jasmani, hal-hal perut. Maka Yesus katakan begini, saya tidak menyentuh sama sekali sebenarnya hal-hal perut itu. Bukankah atau masih kamu sudah lupakah kita beri makan 5.000 orang dengan 4.000 orang? Jadi terlalu mudah Tuhan menyediakan. Mungkin lupa tim konsumsinya. Tuhan terlalu mudah menyediakannya. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran yang pertama. Tuhan mampu menyediakan segala kebutuhan. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang Tuhan sediakan. 7 roti untuk 4.000 orang Tuhan sediakan. Jadi Tuhan tidak sulit memberkati. Yang menjadi sulitnya adalah ketika pola pikir kita ini gagal menerima konsep kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus mengajarkan yang pertama di ayat ini adalah untuk kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa menyediakan kebutuhan. Tuhan tidak mau fokus di situ karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyediakannya. Yang menjadi fokusnya Tuhan adalah kita mengerti, memahami pengajaran-pengajaran, nilai kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan. Saya bertanya kepada jemaat, saya bertanya kepada pemirsa, saya bertanya kepada keluarga saya, dan jawab di dalam hatimu dengan Tuhan. Sudahkah engkau mengerti nilai-nilai dasar kebenaran firman Tuhan? Tanamkan itu. Terlalu mudah Tuhan memelihara. Kami sudah banyak alami itu. Ketika anak kami mau saatnya bayar semesteran yang jumlahnya tidak sedikit, Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Yang tidak pernah muncul di pikiran kami ini, Tuhan pakai untuk memberkati. Jadi saudara jangan pakai logikamu untuk mengukur kekuasaan Tuhan itu. Kalau itu yang engkau pakai, maka gagallah berkat Tuhan datang kepadamu. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus ajarkan. Ya, ajaran yang pertama adalah di dalam ayat ini Yesus ingin kita mengerti dasar-dasar kebenaran. Yang kedua adalah Yesus mengajarkan kepada kita untuk waspada. Waspada untuk apa? Waspada terhadap ajaran. Ajarannya siapa? Ajarannya, raginya orang Farisi dan orang Saduki. Ragi, kenapa Yesus mengambil pengajaran dengan ragi? Ragi itu sifatnya mempengaruhi. Pengajaran juga itu mempengaruhi, menyuci otak. Maka teroris itu dicuci dulu otaknya, dididik dulu, dikasih pengajaran. Nah, karena itu bisa mengubah cara pandang orang. Nah,
orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini mulai memasukkan, haleluya, pengaruh-pengaruhnya agar orang-orang yang dipengaruhi mudah dikendalikan. Nah, Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Pertanyaannya, apa itu ragi orang Farisi? Apa itu ragi orang Saduki? Ragi saya tidak tafsirkan, tapi pengertian ayat ini berkata, ragi adalah sebuah pengajaran. Ragi orang Farisi adalah mempolitisasi semua ayat-ayat Alkitab, memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Artinya begini, mereka giring semua pengajaran mereka giring semua ayat-ayat Alkitab ini ke nilai-nilai politis. Di negeri kita ini terlalu banyak orang seperti ini. Ayat-ayat kitab suci digiring untuk politisasi yang disebutkan politik identitas. Nah, Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, terhadap ajaran orang Farisi. Jadi jangan sampai orang Kristen menggiring ayat-ayat firman Tuhan ini untuk dipolitisir demi kepentingan kelompok pribadi. Haleluya. Tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang hakiki untuk dilakukan, bukan untuk dipolitisir. Tapi firman Tuhan ini, kebenaran ini adalah untuk menjadi panduan bagi kita mengenal Tuhan, mencapai kelimpahan, keberkatan kuasa Tuhan itu. Haleluya. Jadi hati-hati. Orang Kristen ada banyak mempolitisir ayat-ayat Alkitab. Contohnya orang Farisi ini. Haleluya. Ketika demi mengamankan kedagingannya, dia pakai ayat Alkitab supaya orang tidak menyerang kedagingannya. Nah, ini yang saya katakan, jangan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk politisasi. Tapi gunakanlah firman Tuhan ini menjadi sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Haleluya. Jadi kelompok orang Farisi ini memang mereka kaum agamis, tapi mereka duduk di parlemen, duduk di DPR-nya, begitu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata waspada. Lalu yang kedua, raginya orang atau ajarannya orang Saduki. Orang Saduki ini adalah orang kelompok yang tidak percaya akan kebangkitan. Yesus pernah menegur mereka. Paulus pernah membuat sebuah perdebatan ketika dia diajukan ke persidangan supaya antara orang Farisi, kelompok Farisi dan Saduki ini, maka dia angkat tentang kebangkitan. Disitulah mereka tidak bisa menentang kebenaran yang Paulus sampaikan. Jadi orang Saduki ini adalah orang yang tidak percaya kebangkitan. Ada banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen, bukan Kristen loh ya, tapi yang mengaku Kristen, tapi tidak percaya adanya kebangkitan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah ragi yang menyesatkan, yang tidak percaya kebangkitan. Alkitab menyampaikan bahwa tidak percaya kebangkitan Yesus adalah ada. Jadi kita menentang tentang orang yang tidak percaya kebangkitan. Ada ajaran yang berkata Yesus tidak mati, jangankan bangkit, mati aja enggak. Haleluya. Yesus hanya dicuri, disembunyikan. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang sama dengan orang Saduki. Nah, penyelewangan ajaran seperti ini kita harus hindari. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Yesus sampaikan hal ini kepada kita. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki.
Jangan sampai ada jemaat keluarga kami, pemirsa, yang memiliki faham-faham ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Haleluya. Jangan tarik jemaat itu untuk sesat. Engkau berdosa, tapi bawalah jemaat itu untuk mengenal kebenaran, bukan untuk memakai Alkitab menjadi pembenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau berikan kami ajaran kebenaran Tuhan. Biarlah kami tidak gagal melihat kuasa-Mu, karena kami hanya sibuk dengan perkara-perkara daging. Tapi biarlah kami fokus kepada perkara-perkara rohani, sehingga kami tidak gagal melihat kuasa-Mu. Dan kami waspada terhadap ragi orang Farisi, ragi orang Saduki yang bisa membawa kami kepada kesesatan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu memberkati kami, memberkati pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.